Permisi Bu, banyak sekali belanjaannya. Perlu bantuan? Oh, tidak usah Mas. Terima kasih. Hati-hati juga. Sama-sama. Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah dunia yang sering banget disalahpahami. Dunia para metalhead. Kita akan bongkar semua stereotip di balik baju hitam dan musik yang super cadas. Pertanyaannya, apa benar mereka sekeras dan semengerikan musiknya? Nah, Science ternyata punya jawaban yang, wah mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba deh, lihat penampilan kayak gini. Baju serba hitam, rambut gondrong, terus ekspresinya, ya kelihatannya intens banget lah. Jujur aja, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kamu? Pemarah, agresif, mungkin sedikit nakutin? Tenang, kamu nggak sendirian kok kalau mikir gitu. Itu reaksi yang umum banget. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru banget. Kalau kita coba geser dulu semua asumsi dan kita lihat langsung ke data penelitiannya, Science justru ngasih kita sebuah plot twist yang luar biasa tentang siapa mereka sebenarnya. Ternyata fenomena ini ada namanya loh di dunia psikologi, yaitu efek tanduk. Ini tuh semacam jebakan pikiran di mana cuma gara-gara satu hal, misalnya penampilan yang kita anggap seram, otak kita secara otomatis langsung lompat ke kesimpulan negatif lainnya. Kayak, oh penampilannya gitu, pasti orangnya juga agresif dan bahaya. Nah, para metalhead ini sering banget jadi korban dari bias kognitif ini. Oke, sekarang investigasi kita dimulai. Petunjuk pertama yang akan kita bedah adalah soal paradoks kepribadian mereka. Nah, kalau stereotip yang bilang mereka pemarah dan agresif itu ternyata keliru, terus kepribadian asli seorang metalhead itu sebenarnya kayak gimana sih? Siap-siap ya, karena ini beneran di luar dugaan. Sebuah penelitian besar-besaran dari Heriot-Watt University nemuin sesuatu yang gila. Penggemar musik metal dan penggemar musik klasik secara psikologis itu kayak kembar identik. Iya, kamu nggak salah dengar. Dua-duanya sama-sama kreatif, cenderung berjiwa lembut, dan sangat nyaman jadi diri mereka sendiri. Jauh banget kan dari gambaran yang ada di kepala kita selama ini? Terus, apa dong benang merahnya? Kenapa bisa sama? Jawabannya ada di salah satu sifat kepribadian yang namanya terbuka pada pengalaman atau openness. Orang-orang dengan sifat ini tuh suka banget sama hal-hal yang kompleks, imajinatif, dan nggak biasa. Itulah kenapa mereka nggak cuma denger berisik di musik metal. Mereka justru mendengar struktur musik yang rumit, drama, dan intensitas. Sama persis kayak orang yang mengapresiasi setiap lapisan di simfoni Beethoven. Oke, kita lanjut ke petunjuk kedua. Kali ini, kita bakal lihat gimana musik yang kedengarannya penuh amarah ini justru berfungsi sebagai mesin buat ngatur emosi. Ini dia nih, mungkin pertanyaan paling besar dari semuanya. Gimana ceritanya, musik yang isinya teriakan, tempo super cepat, dan distorsi gitar yang berat banget, malah bisa bikin seseorang merasa tenang dan damai. Aneh kan? Jawabannya adalah sebuah proses yang disebut katarsis atau pelepasan emosi. Coba bayangin, kamu lagi marah banget atau stres berat. Energi emosi kamu lagi di level 10. Kalau kamu dengerin musik yang kalem, mungkin malah jadi makin kesel. Tapi musik metal yang intensitasnya juga di level 10, itu rasanya nyambung. Musiknya seolah-olah bilang, gue ngerti perasaan lo. Musik itu ngevalidasi emosi kamu dan ngasih jalan keluar yang aman buat ngelampiasinnya. Hasil akhirnya, bukan jadi makin marah, tapi justru merasa lega dan plong. Dan ini bukan cuma teori loh, ada buktinya. Sebuah studi di Australia langsung ngetes ini. Mereka sengaja bikin para pesertanya marah, terus disuruh dengerin musik metal. Hasilnya, tingkat stres dan rasa permusuhan mereka justru turun drastis. Mereka malah merasa lebih aktif dan terinspirasi. Bahkan detak jantung mereka jadi lebih stabil. Itu tanda tubuh lagi rileks, bukan siap-siap buat berantem. Oke, petunjuk terakhir ini membawa kita ke jantung kekacauan yang paling sering disalahpahami dalam budaya metal, mosh pit. Kalau kita lihat dari jauh, mosh pit itu kelihatannya kayak kerusuhan massal kan. Orang saling dorong, saling tabrak, pokoknya kelihatan brutal dan kacau banget. Tapi, kalau kita coba lihat lebih dekat, ternyata ada sebuah sistem dan aturan yang sangat teratur di balik semua itu. Percaya atau enggak, mosh pit itu punya kode etik yang sangat ketat, meskipun nggak tertulis. Aturan nomor satunya, yang dipahami semua orang, kalau ada yang jatuh, musik berhenti sejenak, kerumunan langsung bikin lingkaran pelindung, dan semua orang bantu dia berdiri lagi. Tujuannya itu bukan buat nyakitin satu sama lain, tapi buat ngelepasin energi bareng-bareng dalam sebuah ruang yang dibangun di atas rasa solidaritas. Bahkan, seorang peneliti yang khusus mempelajari mosh pit menyimpulkannya dengan sempurna. Dia bilang, mosh pit adalah salah satu lingkungan yang paling ramah dan bersahabat. Sebuah paradoks total kan kalau dibandingin sama penampilannya yang kelihatan garang. Di tengah-tengah kekacauan itu, justru ada komunitas yang saling menjaga.
Jadi setelah semua petunjuk kita kumpulkan, dari kepribadian, cara mereka ngatur emosi, sampai kode etik komunitasnya, sekarang waktunya kita memberikan putusan akhir. Ada satu data lagi yang menarik banget, kali ini dari Spotify. Ternyata penggemar heavy metal adalah penggemar musik paling loyal di seluruh dunia, ngalahin genre-genre lain. Ini nunjukin kalau bagi mereka, metal itu bukan sekedar tren sesaat. Musik ini benar-benar memenuhi kebutuhan psikologis mereka yang dalam, kebutuhan akan sesuatu yang kompleks, pelepasan emosi, dan rasa memiliki sebuah komunitas. Jadi, yuk kita luruskan faktanya sekali dan untuk selamanya. Mitos bilang mereka itu agresif dan kasar, sains membuktikan mereka justru lembut dan kreatif. Mitos bilang musiknya memicu amarah, fakta ilmiah menunjukkan itu adalah alat buat terapi emosi. Mitos melihat anarki dan kekacauan, kenyataannya di sana ada kode solidaritas yang sangat kuat. Pada akhirnya, cerita soal para metalhead ini jadi pengingat yang penting banget buat kita semua, supaya jangan pernah menilai buku dari sampulnya, atau dalam kasus ini, menilai seseorang dari kaos band yang mereka pakai. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, setelah tahu semua ini, masih mau menilai orang dari playlist musiknya?